Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Mustamin dan Ibu PP yang terhormat. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Adapun tujuan percakapan pada siang hari ini bahwa saya akan melakukan pasca observasi kepada Bapak setelah kita melakukan observasi dalam kelas kemarin. Jadi hari ini saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan pada Bapak. Ya, silakan Ibu Aminah. Oke, pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan observasi dalam kelas, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berbincang-bincang di pra-observasi, sebenarnya itu sangat membantu saya di dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Karena apa? Dari pra-observasi tadi itu saya lebih siap mental, saya lebih siap mempersiapkan mental saya untuk menghadapi proses pembelajaran yang saya rancang. Pembelajaran yang Ibu Anita kemarin dalam pembuatan RPP pernah ajarkan ke saya tentang pembelajaran diferensiasi. Akan tetapi saya juga memasukkan pembelajaran kompetensi sosial emosional, di mana di situ ada beberapa kesadaran yang saya masukkan. Alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali, di samping karena pembelajaran yang saya ajarkan itu sistematis, sehingga anak-anak pun di dalam memahami materi yang saya ajarkan itu tercapai hampir 80% kemarin. Mungkin itu sebagai gambaran dari perasaan saya, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ternyata perasaan Bapak setelah melakukan observasi itu ada perasaan nyaman karena pelaksanaan observasi tercapai kisaran 80% dari yang diharapkan. Oke. Selanjutnya kira-kira ketercapaian tujuan dan area pengembangan dalam observasi kelas yang Bapak kemarin laksanakan itu sudah dijawab memang sebelum di pra observasi, Pak. Jadi itu kira-kira tidak perlu lagi saya kembangkan areanya, Pak kembangkan areanya karena sudah ada di pra kemarin. Okay. Iya, meskipun seperti itu mungkin saya ingin tambahkan karena di dalam proses pembelajaran itu terkadang kita harus sesuai dengan alur daripada PPT yang kita sudah buat. Akan tetapi biasanya ada yang terlepas dari itu, sehingga area pengembangan yang ingin kita kembangkan itu biasa berkurang. Biasa juga ada penambahan strategi dan metode yang muncul ketika kita melakukan proses pembelajaran. Sehingga harapan saya kemarin itu ekspektasinya sih sekitar 95%. Akan tetapi memang kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Meskipun kita sudah membaginya ke dalam beberapa kelompok, ada 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar yang kemarin, ada kinestetik, audio, dan visual. Sehingga memang kalau kita merencanakan sesuatu memang biasa di luar dari harapan kita, ekspektasi kita, sehingga saya kedepannya insya Allah itu akan lebih belajar dari ke Ibu untuk bagaimana memberikan saya mungkin masukan-masukan atau ada sharing-sharing dengan teman-teman yang lain di kelas lain, ada metode-metode yang bisa saya serap dan bisa saya kembangkan di kelas ini. Itu Bu. Jadi ada pengembangan Bapak yang kemarin setelah melakukan observasi ada penambahan sedikit tentang area pengembangan, ya Pak. Oke. Selanjutnya kira-kira apa kendala yang Bapak dapatkan setelah melakukan observasi dalam kelas? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertama, karena saya di dalam proses pembelajaran kemarin dalam Ibu observasi saya menggunakan IT, sehingga mungkin kendala yang pertama adalah jaringan. Jadi begitu dengan jumlah
jumlah siswa 15, Chromebooknya satu-satu, sehingga mungkin di dalam mereka memang tidak melakukan kuis karena saya menggunakan beberapa aplikasi, ada Workwall dan ada Quizzes, sehingga mereka ketika mungkin browsing, kalau browsing sih mungkin secara tidak terlalu memakan kuota yang terlalu banyak ya, sehingga tidak lelet. Tapi ada tadi ketika mereka sudah bermain di dalam aplikasi, mereka bersamaan, sehingga saya harus dengan ekstra untuk membimbing dan mengarahkan mereka di dalam penggunaan IT tersebut, sehingga itulah yang menjadi kendala pertama. Kemudian yang kedua, terbatasnya alat pembelajaran yang dipunyai oleh sekolah sebagai pengembangan sarana dan prasarana, sehingga menuntut saya untuk berpikir kritis dan berinovasi lebih untuk mengembangkan dan mengadakan alat peraga di dalam proses pembelajaran, sehingga itulah sebenarnya keterbatasan murid kita kan sedikit, sehingga untuk menganggarkan ibu kita sendiri sebagai bendahara mungkin terbatas di dalam penganggaran, sehingga untuk menganggarkan itu terpaksa saya harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah, sehingga itu bisa tercover. Mungkin anak-anak juga ada bantuan dari orang tua, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga ada harapan yang bisa saya berikan kepada anak-anak di dalam berinovasi dan mengembangkan proses berpikir mereka. Mungkin itu Ibu Kira. Oke, jadi ada beberapa kendala yang Bapak dapatkan setelah melaksanakan observasi dalam kelas. Jadi nanti kedepannya kita akan berusaha untuk bagaimana untuk bisa ada aset di sekolah kita ini, insyaallah. Terus selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Pak? Iya, kemarin itu pemanfaatannya seperti ini. Kalau dari jaringan, ketika anak-anak yang memang di dalam proses pembelajaran itu jaringannya lambat, maka saya mengumpulkan mereka. Sebenarnya mereka sudah kalau di dalam mungkin pelaksanaan diskusi mungkin tidak jadi masalah, karena beberapa kelompok, ada 3 kelompok saja, mungkin berarti 3 kelompok, jadi tidak terlalu masalah. Ketika mereka melakukan kuisis ataukah mereka mengerjakan evaluasi yang telah saya berikan materinya, nah disitulah kendalanya, sehingga memang sebagai tindak lanjut ke depannya itu sebenarnya kita sudah harus mengantisipasi. Salah satunya mungkin kita bisa mengadakan pengadaan router kita sebagai bendahara, sehingga nanti ataukah kita nanti jaringan itu kita mungkin kita bagi-bagi, kita tembakkan ke sana jaring kita pakai wifi yang tembak ya. Mungkin kita tempatkan di sudut sebelah sana, kemudian sebelah kiri, depan kiri, nah kanan, sehingga nanti maksimal di dalam jaringan itu. Jadi itu untuk yang jaringan. Kemudian yang kedua, tadi masalah alat peraga yang minim di sekolah ini, sebenarnya juga kita bisa mengantisipasinya dengan membuat berinovasi, kemudian membuat alat peraga yang sangat sederhana yang bisa kita libatkan terutama di lingkungan sekolah. Mungkin ada sampah-sampah yang bisa kita olah, kardus, kemudian plastik yang bisa kita olah sebab membuat sebuah proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, sehingga saya rasa setiap suatu permasalahan atau kendala yang kita temukan di dalam proses pembelajaran jangan dijadikan sebagai momok atau semacam kayak beban kepada kita sebagai pendidik, sehingga kita harus mengembangkan kreativitas kita sebagai pendidik, karena sebagai guru memang kita harus mampu untuk membuat peserta didik itu merasa nyaman di dalam proses pembelajaran, sehingga apapun yang mereka butuhkan kita ini menghamba pada murid, sehingga apapun yang mereka inginkan bukan berarti kita diperintah oleh murid, tidak, akan tetapi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik kita. Mungkin itu. Jadi oke, sangat bagus dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu. Nah, yang pertama itu tentang bagaimana caranya supaya jaringan kita di sekolah ini bisa lancar, utamanya untuk bisa menambah router
di sekolah itu memang seharusnya jaringan itu diusahakan bisa dirasakan oleh semua siswa. Ya, betul. Terus masalah alat peraga itu, Bapak juga saya akui bahwa Bapak sudah hebat karena bisa membuat alat peraga untuk digunakan dalam kelas. Setidaknya kita memang sebagai guru setiap saat itu alat peraga itu sangat membantu diri kita dalam pembelajaran dalam kelas. Jadi semoga kedepannya teman-teman yang lain juga bisa begitu menggunakan alat peraga supaya kita jangan terlalu banyak berfoto-foto dalam kelas. Oke. Selanjutnya kira-kira Pak, siapa yang terlibat membantu Bapak dalam mengatasi kendala dan kekurangan yang Bapak rasakan? Kalau masalah person yang terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran ini sebenarnya semua warga sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Mereka memberikan dukungan dan motivasi kepada kita sebagai guru yang ada di SD 2 ini. Mereka sangat mensupport apa yang kita lakukan. Kemudian rekan-rekan sejawat yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, mengkritik saya. Kritikan mereka itu sangat membangun. Jadi saya semakin dikritik itu semakin berkembang potensi saya, berkembang wawasan saya, sehingga saya harus mengcover kekurangan-kekurangan, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya miliki, sehingga di dalam proses pembelajaran itu memang kita satu kesatuan yang harus tidak terpisahkan, karena masing-masing manusia itu punya kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh rekan-rekan pendidik kita itu yang bisa kita manfaatkan, karena mereka adalah aset, bukan hanya sebagai sarana dan prasarana saja yang merupakan aset, akan tetapi potensi yang dimiliki oleh para pendidik kita itu mungkin mereka banyak diam, akan tetapi kita tidak tahu bahwa mereka itu ternyata ketika diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, saya rasa itu adalah hal yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, ada ibu kantin yang bisa kita ajak kerjasama di dalam memberikan keteladanan. Kemudian mungkin guru-guru bidang studi yang lain, dan ada komite yang senantiasa memberikan kita ruang untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Saya rasa kita itu semua bisa diajak kerjasama dan mereka sangat membantu di dalam kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Selain itu ada orang tua murid dan masyarakat di sekitar dia sangat support tentang apa yang kita butuhkan. Buktinya pada saat pelaksanaan kita 17 Agustus kemarin mereka sangat berperan aktif. Nah, jadi kita sebagai guru jangan hanya memandang kecil daripada partisipasi daripada orang tua dan orang-orang di sekitar kita, akan tetapi lihatlah sumbangsi dan ketulusan mereka di dalam memberikan apa yang mereka miliki untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu Ibu. Luar biasa, pada banyak luar biasa paparan Bapak tentang mengatasi kendala dan kekurangan yang ada di sekolah ini. Terus selanjutnya kira-kira kapan kira-kira Bapak akan melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada tidak dapat diantisipasi? Baik, terima kasih. Untuk masalah perbaikan kita tidak perlu menunggu waktu kapanpun kita harus rencana seperti, akan tetapi harus bertindak kapan kita punya kesempatan untuk memberikan perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita, memberikan transformasi di pendidikan kita ini. Kita tidak boleh artinya memasang target, oh harus lusa bulan depan. Kalau saya tidak. Kalau prinsip saya itu hari ini saya memiliki kekurangan, saya memiliki kendala, maka saya harus pecahkan. Besok harinya saya harus, sehingga insya Allah setelah kegiatan pasca observasi ini saya akan langsung, jadi tidak menunggu waktu. Besok anak-anak sudah sekolah saya langsung akan praktekkan, sehingga ilmu yang ibu kita berikan ke saya tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional itu bisa saya terapkan, sehingga nanti teman-teman yang lain pun yang bukan CGP seperti ibu kita
bisa mereka meniru dan mungkin mengambil hal positif yang bisa saya terapkan dan bisa Ibu Ita kemarin berikan kepada saya. Saya rasa itu hal yang penting, kita menjalin komunikasi yang baik dengan sesama teman di sini, terutama kepada kepala sekolah, mereka lah yang memberikan kita ruang untuk mengembangkan kompetensi kita, sehingga saya rasa kita tidak perlu menunggu waktu lama ya. Yang penting besok kita harus langsung action, mungkin itu. Oke, sungguh luar biasa pemaparan Bapak tentang perbaikan itu, bahwa memang ada pepatah yang mengatakan apa yang kita bisa kerjakan sekarang janganlah ditunda-tunda. Dan sama halnya dengan perbaikan tentang kekurangan yang kita dapat di observasi kemarin, memang untuk lebih cepat lebih bagus kita ada perbaikan, Pak. Jadi kedepannya kita sebagai pendidik ada kekurangan yang kita dapat, sangat benar Pak cocok bahwa kita langsung adakan perbaikan supaya perbaikan tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk maju terus. Oke, mungkin sampai di sinilah pasca observasi yang saya berikan kepada Bapak. Dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan saran dan merespon atau memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan observasi yang kami lakukan antara coach dan terima kasih. Saya kira luar biasa coach dan coachnya. Kalau kita berdasar pada alur kita tentang percakapan dalam coaching, saya kira tidak ada tadi yang terlewatkan, bahwa di awal coach sudah menyampaikan bahwa tujuan dari percakapan ini adalah tentang refleksi hasil observasi pembelajaran di kelas. Lalu kemudian tadi dilanjutkan bahwa kira-kira apa kendala? Kendala di sini kan berarti mengidentifikasi adakah kendala pada saat pembelajaran di kelas. Walaupun tadi coach mengatakan bahwa ketercapaian itu masih 80%, tapi masih belum puas karena seharusnya 95%. Nah, ternyata terkendala di mana? Karena tadi menggunakan kelompok, nah ternyata terkendala di jaringan. Karena penggunaan kelompoknya siswa. ya. Nah, tadi sampai juga disampaikan bahwa seandainya dalam bentuk kelompok, saya kira tidak terlalu masalah. Cuma kan ada mungkin penilaian di pengetahuan, pengetahuan dan bentuk puisis, mau tak mau setiap anak harus buka kelompok. Nah, ternyata di rencana aksinya dari coach sendiri itu mengatakan bahwa bisakah untuk mengatasi kendala tersebut, menyediakan rotor, artinya planningnya ke depan, dan itu mungkin bisa disampaikan ke ibu kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan bahwa sekolah itu sebenarnya harus kedepannya itu berbasis digital. Ya, artinya ruang-ruang kelas itu harus bisa dijangkau semua oleh internet. Ya, itu menjadi alasan mungkin dari coach juga tadi mengatakan seperti itu, bahwa mungkin solusinya adalah harus menyediakan router. Nah, itu di rencana aksinya, dan alhamdulillah tadi sekira terjawab bahwa kapan mau dilaksanakan rencana aksinya, kemudian dengan siapa, ini tadi terjawab bahwa tetap butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru, termasuk tadi disampaikan bahwa ibu kami bisa saja berkurang sampai terkait dengan aset sekolah, karena ini berkaitan dengan router. Itu saya kira sangat luar biasa, tercerahkan baik dari coach yang maupun dari coachingnya. Terima kasih banyak atas saya bisa berada di sini. Kolaborasinya juga luar biasa. Insya Allah kedepannya semakin meningkat. Terima kasih banyak coach. Ya, oke. Makasih Bu atas saran dan masukan yang sungguh luar biasa untuk bisa menjadi motivasi bagi kami, khususnya di sekolah kami ini Bu. Jadi mungkin sampai di sinilah pasca observasi antara coach dan coaching untuk kegiatan time ini.
betul itu.